Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu para ikhwatal iman yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan yang sempurna. Amin. Amin ya mujibas sailin. Kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari beberapa subscriber. Mungkin ini dari para calon jemaah haji, karena ini masih berkaitan berat dengan kondisi pada saat berada di dua tanah suci Mekah dan Madinah. Yang pertanyaannya kurang lebih demikian. Pak Ustadz, apa benar kabarnya saat ini di Mekah sedang musim panas? Nah, sedang musim panas. Bagaimana solusinya dan bagaimana menghadapi musim panas ini agar supaya badan kita tetap prima, badan kita tetap fit dan lain sebagainya. Pertanyaannya itu kurang lebih demikian Bapak Ibu. Baik, insya Allah melalui video singkat ini saya akan berbagi tips dan berbagi beberapa pengalaman saya Bapak Ibu sekalian selama saya berada di dua tanah suci Mekah Madinah, karena saya sendiri selaku pembimbing umroh dan pembimbing haji. Untuk itu tonton terus video ini sampai selesai, jangan sampai di skip, agar Bapak Ibu nanti pada saat berada di tanah suci Mekah atau Madinah dalam kondisi panas sudah ada persiapan seperti itu. Berarti sudah ada sedikit arahan dan berbagi pengalaman dari saya pribadi. Baik, yang pertama yang harus diperhatikan pada saat menghadapi cuaca panas, khususnya di Mekah ini bagi para calon jemaah haji. Jadi pada saat makan, baik itu sarapan pagi, makan siang, ataupun makan malam, karena biasanya kalau di restoran, di hotel kita kan di ruang makan itu selalu disediakan sambal. Jadi biasanya kalau kebiasaan kita selama di Indonesia, doyan sambal, doyan pedas-pedas, itu tolong dihindari. Itu yang pertama. Kenapa? Karena pengalaman saya sendiri nih, kalau doyan pedas-pedas Bapak Ibu, pada saat nanti ini dikhawatirkan pada saat nanti panjenengan melakukan tawaf. Melakukan tawaf apa itu sakit perut, segala macam ya kan. Karena ini pengalaman saya pribadi Bapak Ibu, kalau doyan makanan pedas, ya kan, sambal segala macam, cabai rawit, karena biasanya suka disediakan banyak gitu kan di ruang makan, tolong dihindari. Bukan hanya saya sendiri, saya lihat itu banyak juga di antara jemaah umroh ataupun jemaah haji. Sehingga nasihat ini ya, arahan ini bukan hanya untuk para jemaah haji, ini juga untuk para calon jemaah umroh pada saat berada di dua tanah suci Mekah Madinah. Yang pertama, dikhawatirkan kalau kita makan pedas-pedas, mungkin pada saat kita melakukan tawaf, belum apa-apa, belum kelar tawafnya udah sakit perut. Belum kelar ibadah sa'inya udah sakit perut, cari toilet lah, ya kan? Cari kamar mandi, segala macam. Ini yang dikhawatirkan. Pokoknya hindari makanan pedas. Tolong, ini yang harus diperhatikan. Karena pertanyaannya ini masih berkaitan berat dengan kondisi kita agar tetap prima seperti itu ya. Jadi hindari makanan pedas. Itu yang pertama. Walaupun mungkin kebiasaan kita di Indonesia, kalau nggak makan cabai, kalau nggak makan sambal, nggak enak, nggak nyaman. Tapi tahanlah selama kita berada di sana. Lebih-lebih ini untuk calon jemaah haji. Calon jemaah haji kalau pas mau ke Padang Arafah, biasanya kalau di Padang Arafah, ini pengalaman saya, ataupun ketika kita berada di Mina, walaupun toiletnya itu udah banyak, tapi Masya Allah antrinya itu luar biasa. Makanya nggak jarang saya lihat itu, mohon maaf, orang buang kotoran ke sana kemari itu, ya Allah. Pokoknya hindari makanan pedas. Ini yang harus diperhatikan. Dan item yang kedua yang perlu diperhatikan, hindari minuman yang bersoda, ya kan? Karena biasanya Bapak Ibu pada saat kita lewat mau ke Masjidil Haram ataupun mau ke Masjid Nabawi itu kan di etalase gitu ya kan, di kulkas gitu kan suka dipajang nih oleh orang-orang toko gitu kan, pedagang. Sehingga kita kadang nafsu juga ngelihat Fanta, ngelihat Sprite, ngelihat Coca-Cola segala macam. Ini kita suka nafsu, apalagi kondisinya panas luar biasa. Karena yakinlah kalau kita udah minum soda yang dingin, ya kan, minuman yang bersoda, yang bersoda dalam kondisi dingin, otomatis mungkin tenggorokan kita udah kena nih, udah nggak nyaman gitu kan. Mesti ini seperti itu. Ini pengalaman saya Bapak. Jangankan yang bersoda,
air zam-zam pun ketika kita berada di dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, jangan sampai minum yang dingin. Ya kan, biasanya kan suka ada nih di beberapa galon gitu kan. Itu kan ada tulisan cool gitu kan, ada not cool. Jadi ada yang dingin, ada yang tidak dingin, ya, ada yang barid, ada ghairu mubarid dan segala macam. Intinya hindari minuman yang bersoda atau minuman dingin. Apalagi nih kalau di restoran, di ruang makan, di hotel kita, biasanya itu kan suka disediakan nih, kan ada yang jus rasa oren, rasa mangga, stroberi dan lain sebagainya kan. Kadang kita memang nafsu banget gitu kan. Apalagi kalau di hotel itu kan airnya menurut saya walaupun itu air mineral, tapi kurang bagus juga. Karena biasanya bubuk daripada jus itu kan jus bubuk seperti itu ya, bukan jus fresh gitu kan. Itu biasanya suka gatel. Ini pengalaman saya. Tolonglah jangan sampai minum minuman yang bersoda atau dingin. Nah, itu item yang kedua yang harus betul-betul dihindari, jangan sampai dikonsumsi pada saat berada di dua tanah suci Mekah Madinah, lebih-lebih di musim panas. Sabarlah, ya kan? Sabar. Jadi mungkin untuk jemaah haji, kalau jemaah haji reguler mungkin kan hanya beberapa hari saja, katakanlah hanya sebulan lebih. Tolong betul-betul dijaga minuman yang seperti itu. Dikhawatirkan pada saat hari hanya nanti, panjenengan sakit perut, sakit segala macam, ya kan, komplikasi segala macam. Nah ini nanti yang akan menghambat ibadah Bapak Ibu. Kalau musim umroh kan sebentar, hanya 12 hari, ada yang 15 hari, tapi alangkah baiknya memang dihindari gitu kan. Karena nggak jarang juga jemaah umroh itu pada saat melakukan tawaf dan sa'i, ada yang kebelet pipis, ada yang kebelet sakit perut, segala macam gitu kan. Pokoknya hindari pada saat menghadapi cuaca panas di Arab Saudi. Dan item yang ketiga yang harus diperhatikan juga, minuman-minuman seperti yang berkafein lah, seperti kopi, Nescafe, segala macam. Karena biasanya kalau di restoran, di hotel itu kan disediakan bermacam varian gitu kan. Ada yang Nescafe pakai susu lah, ada yang kopi pakai susu, segala macam. Ini kadang juga menghambat juga Bapak Ibu. Yang kadang dari segi cuaca kita nggak bersahabat gitu kan. Belum lagi kita minum kopi, minum Nescafe, udah sakit perut terus gitu kan. Ini juga bisa kembung segala macam, apalagi yang punya keluhan penyakit mah. Jangan sampai dikonsumsi. Itu item yang ketiga. Hindari minuman yang berkafein seperti kopi, Nescafe dan lain-lain. Nah, item yang keempat yang harus betul-betul diperhatikan Bapak Ibu sebelum berangkat ya kan, ataupun yang sudah terlanjur berangkat, tolong sedia payung dan topi. Biasanya kalau untuk jemaah haji Indonesia, baik itu reguler ataupun jemaah haji UNH plus atau haji khusus, itu memang biasanya disediakan topi yang agak lebar gitu. Ya fungsinya supaya ketika kita keluar dari keluar dari hotel menuju Masjidil Haram atau Masjid Nabawi nggak terlalu panas gitu kan. Ini yang fungsinya seperti itu Bapak Ibu. Jadi tolong betul-betul diperhatikan, kalau bisa beli payung. Baik itu yang sudah sampai di tanah suci Mekah atau Madinah, ataupun yang belum berangkat nih, sedia payung. Ya, irit-irit tenaga lah ibaratnya, supaya stamina kita tetap fit, tetap prima gitu kan. Ini yang harus betul-betul diperhatikan, harus sedia payung dan topi yang lebar. Tapi jangan khawatir juga, biasanya kalau di Padang Arafah ya kan, ketika orang melakukan ibadah wukuf ini biasanya ada mobil kontainer yang besar, yang mana biasanya ini dikirim oleh kerajaan Arab Saudi, dibagi-bagikan payung, ataupun mungkin dari perusahaan perusahaan kartu seperti kartu Sawa, Mobily atau Zen seperti itu biasanya disediakan payung, artinya dibagi-bagikan payung. Ya, sabilillah sabilillah seperti itu Bapak Ibu, itu di Padang Arafah. Ya, tapi alangkah baiknya kalau kita beli sendiri gitu kan. Ya, syukur-syukur nanti dikasih oleh kerajaan Arab Saudi, karena nggak menutup kemungkinan kalau musim haji itu kerajaan Arab Saudi mengeluarkan sedekah ya, mulai dari air minum ya kan, air minum itu bukan hanya satu kontainer, mungkin ratusan bahkan ribuan kontainer.
di Arafah, di Musdalifah, dan di tempat-tempat yang lain. Dan item yang terakhir, yang kelima, ini pengalaman saya pribadi, jangan sampai lupa Bapak Ibu sedia Vaseline. Vaseline itu ada yang Vaseline asli original, ya kan, original itu yang putih gitu, lengket gitu kan. Karena biasanya perpindahan cuaca dari Indonesia ke Arab Saudi, karena kalau di Indonesia, mohon maaf, sekalipun itu panas mungkin hanya berkisaran 32 derajat Celcius, ya, seperti itu. Tapi kalau di Arab Saudi 40 sampai 50 derajat Celcius, yang kadang mohon maaf tubuh kita ini langsung berubah. Bibir pecah-pecah lah, ya kan, kemudian tumit itu kadang pecah-pecah, sehingga jangan sampai pecah ketika panjenengan ada di sana, karena kalau udah pecah tumit ataupun bibir itu kan nanti beresiko juga gitu kan, mengganggu ibadah kita. Pertama bisa keluar darah gitu kan, mending kalau kita belum berniat ihram. Kalau berniat ihram kan dikenakan denda. Ya, jadi pas mau tidur itu diolesin Vaseline. Jangan sampai terlambat atau jangan sampai telat dipakein Vaseline. Karena kalau udah pecah-pecah itu, waduh, Masya Allah, bikin sakit. Ini pengalaman saya pribadi. Nah, tipsnya pada saat mau tidur itu udah diolesin Vaseline kaki kita atau bibir kita. Kalau bibir kan apa ya, nggak bisa dipakein kaos kaki. Tapi kalau tumit, kalau udah udah dikasih Vaseline, baru diselubungin pakai kaos kaki. Itu cepat, insya Allah, seperti itu. Jadi ini sedikit jawaban dari saya terkait dengan pertanyaan yang sudah diajukan oleh beberapa subscriber saya mengenai menghadapi musim panas atau cuaca panas di Arab Saudi. Bagaimana Pak Ustadz, gitu kan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan walaupun kondisi panas sepanas apapun di Arab Saudi, jangan menyurutkan semangat ibadah Bapak Ibu. Tetap semangat, bisa mengerjakan sholat 5 waktu di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, karena yakinlah setiap amal kebaikan panjenengan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih seperti hadis yang pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bisa bertahan atas panasnya kota Mekah sesaat saja, maka oleh Allah akan dijauhkan dari api neraka selama 60 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan 60 tahun. Yang penting hati kita jangan ngedumel gitu kan. Ya, kadang kan ada juga jemaah, udah dengar ustadznya ceramah seperti itu, mau bertahan nih dari hotel ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi. Tapi di perjalanan, waduh, ya ustadznya sih ngomong seperti itu, enak aja ngomong gitu kan. Tapi nyatanya ini enggak, panas banget. Nah, itu namanya ngedumel, enggak ikhlas. Yang penting kita ikhlas, insya Allah akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka selama 60 tahun. Dimana perbandingannya 1 tahun di akhirat nanti itu sama dengan 500 tahun ketika kita berada di dunia ini. Masya Allah. Jadi tolong kalau memang ternyata nanti Bapak Ibu pada saat berangkat haji, berangkat umroh cuacanya panas, jangan sampai ngeluh, jangan sampai ngedumel. Hadapi dengan hati yang penuh keikhlasan. Insya Allah saya yakin semua akan mendapat nilai plus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang saat ini, yang tahun ini sudah mendapat panggilan dari Allah bisa melakukan ibadah haji. Saya selalu mendoakan mudah-mudahan ketika pulang ke tanah air, ke Indonesia, mendapat predikat haji yang mabrur, yang tanpa balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.